Mulai ngibul ini Pak Ustadz ini. Melainkan oleh jin atau setan yang berada di ponpes itu. Oh, berarti di dalam pondok pesantrennya itu teman-teman ada jin ternyata di sana. Itulah alasan mengapa Pak Ustadz ini melakukan kekejian ini teman-teman. Kenapa jinnya nggak diusir ya? Bukankah biasanya kalau ada jin di dalam pondok pesantren itu mereka menggunakan ayat kursi untuk mengusir setan-setan ini ya? Atau memang sengaja jin-jin ini dipelihara di dalam teman-teman, supaya ketika para Pak Ustadz ingin melakukan hal seperti ini teman-teman ya, dia bisa mengatakan bahwa jinlah yang merasuki saya dan saya akhirnya melakukan hal yang demikian ya. Kita nggak tahu ya teman-teman. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semuanya? Saya berharap semua sahabat ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membacakan sebuah berita yang sedang viral, di mana ada seorang guru pesantren yang melakukan sesuatu hal yang sangat keji, dan ia mengklaim bahwa ia sedang dirasuk oleh jin. Jinlah yang menyebabkan ia melakukan kekejian ini. Bagaimana berita selengkapnya? Mari kita simak berita berikut ini. Detik Bali, alibi pemimpin ponpes cabuli 5 santriwati di Lombok bawa jin. Kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Mei tahun 2024. Ya, baru terjadi ini teman-teman. Mataram, pemimpin pondok pesantren ponpes NQW di Desa Persiapan Pesisir Mas Kecamatan Sekotong, Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengakui telah mencabuli dan memperkosa 5 santriwati. Astagfirullah. Namun MA beralibi perbuatan itu tidak dilakukan atas kesadarannya. Udah mulai ngibul ini Pak Ustadz ini. Melainkan oleh jin atau setan yang berada di ponpes itu. Oh, berarti di dalam pondok pesantrennya itu teman-teman ada jin ternyata di sana. Itulah alasan mengapa Pak Ustadz ini melakukan kekejian ini teman-teman. Kenapa jinnya nggak diusir ya? Bukankah biasanya kalau ada jin di dalam pondok pesantren itu mereka menggunakan ayat kursi untuk mengusir setan-setan ini ya? Atau memang sengaja jin-jin ini dipelihara di dalam teman-teman, supaya ketika para Pak Ustadz ingin melakukan hal seperti ini teman-teman ya, dia bisa mengatakan bahwa jinlah yang merasuki saya dan saya akhirnya melakukan hal yang demikian ya. Kita nggak tahu ya teman-teman. Kalau di sekolah teologi ya, jika ada jin, jika ada setan, itu kan ditengking dan diusir teman-teman. Berbeda dengan di pondok pesantren ini, jin dipelihara supaya ketika nafsu birahi para oknum-oknum guru-guru yang ada di sana sudah naik dan sudah mencapai puncaknya ya, mereka bisa berkata bahwa saya dirasuk jin dan saya melakukan hal seperti ini bukan karena keinginan saya, tapi jin yang menyuruh saya melakukannya. Aduh Pak Ustadz. Kita lanjut teman-teman. MA tidak menyangkal bahwa benar ada tindakan pelecehan seksual yang dialami santrinya, tapi dia bilang aksi itu dilakukan oleh jin, ungkap Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Joko Sumadi, Kepala Detik Bali, Kamis tanggal 9 Mei 2024. Joko menjelaskan rata-rata para korban masih di bawah umur. Di bawah umur 18 tahun. Sebagian besar adalah santriwati kelas 1 madrasah aliyah atau SMA. Terungkap perbuatan bejat MA dilakukan sejak tahun lalu. Ternyata baru terungkap sekarang. Dan beliau ini sudah melakukannya sejak November 2023.
Waduh, waduh, waduh. Bagi umat muslim yang ingin menyekolahkannya anaknya di pesantren ini, mari pikirkan 2 sampai 3 kali lagi ya. Karena di sana ada jin ini. Jinnya suka memperkosa anak di bawah umur soalnya. Kejadiannya sejak bulan November 2023. Jadi ada orang tua korban pernah kami dampingi bertemu dengan pelaku untuk klarifikasi waktu itu, ujar Joko kepada Detik Bali Kamis siang. Dari 5 korban, wow, ternyata korbannya ada 5, teman-teman. Korban jin ini 5. 2 orang diantaranya diduga sudah disetubuhi oleh MA. Sisanya diduga baru sebatas dicabuli. Wadaw. Ya, tapi baru 1 orang yang buat laporan ke polisi. Ayo adik-adik segera laporkan Pak Ustadz cabul ini. Tadi pagi kami sudah laporkan ke unit PPA Polres Lombok Jaya, ujarnya. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Nyoman Gede Junaidi meminta agar santriwati atau pihak keluarga korban untuk segera melaporkan ke polisian. Saya setuju, segera laporkan supaya tidak ada ustadz-ustadz yang menuduh jin. Jin lah yang telah memperkosa para santriwati, padahal ustadznya sendiri yang memang nafsunya di atas rata-rata. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Nyoman Gede Junaidi meminta agar santriwati atau pihak keluarga korban untuk segera melaporkan secara resmi ke polisian. Kami mohon kepada korban atau keluarga korban untuk melapor agar kasus ini dapat segera diproses, ujar Bagus. Warga rusak fasilitas Ponpes. Buntut dugaan pencabulan tersebut membuat warga di sekitar Ponpes tersulut emosi. Warga ramai-ramai merusak fasilitas Ponpes pada Rabu tanggal 8 bulan 5 2024 jam 16 WITA waktu setempat, teman-teman. Bagus memastikan situasi di sekitar Ponpes sudah kondusif hingga hari ini. Polisi telah melakukan langkah-langkah pengamanan di lokasi kejadian. Saat ini situasi di lokasi sudah kondusif. Kami telah menempatkan personel di sana untuk berjaga-jaga, tegas Bagus. Ia meminta masyarakat untuk mempercayakan kasus pelecehan tersebut kepada polisi. Ya, begitulah kira-kira beritanya, teman-teman. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak berita yang satu ini, teman-teman? Seharusnya jika memang ada jin di sana ya, teman-teman, seharusnya Pak Ustadz ini tengking jin itu. Kalau kita di dalam agama Kristen kan king dalam nama Yesus, pergilah setan, pergilah iblis. Kalau Bapak ini kita lihat ketika iblis itu datang, malah iblis itu dibiarkan masuk ke dalam tubuhnya dan dia mengatakan bahwa saya dirasuk iblis sebagai alibinya supaya seakan-akan bukan dia yang memperkosa para santriwati yang ada di sana, tetapi iblis lah yang melakukan hal itu. Aduh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Mari teman-teman berpikir waras dan cerdas, dan kepada saudara-saudara muslimku, jangan masukkan anak-anak kalian ke dalam tempat atau ke dalam pesantren yang modelnya seperti ini ya. Salam sadar, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semua.